Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadil mulki wal malakut, subhanadil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun kudusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan melainkan engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku menjadikan engkau ya Allah sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Abu ulaka bi ni'matika alayya, aku juga mengakui segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu ubidambi, dan aku juga mengakui segala dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Rabb, amin. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Rabb, amin. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau saja. Allahumma antas salam, semua, wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa pakai insya Allah? Bu, jawabannya sederhana. Insya Allah itu untuk sesuatu yang belum pasti. Allah Rabbul Izzah menyampaikan kepada kekasihnya. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah siapa? Nabi Muhammad. Jangan lupa solawatnya, insya Allah. Mudah-mudahan karena bersolawat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa ziarah makam Rasul, amin. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kekasihnya, lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita sebagai sebuah ilmu kebaikan yang akan menuntun kepada kebenaran.
Untuk sesuatu yang belum pasti, maka insya Allah adalah jawaban yang terbaik. Kenapa begitu? Karena yang paling pasti tahu hanyalah Allah, bukan manusia. Apalagi perkara mulia. Artinya adalah apa? Siapapun manusianya di sini, apakah dia orang yang punya kedudukan, ataukah dia orang yang memiliki harta, ataukah dia orang yang populer, karena ilmunya, karena kesolehannya, karena keturunannya dan derajatnya tinggi, dia tidak boleh mengaku kalau dirinya lebih mulia daripada yang lain. Mohon maaf lahir batin. Artinya adalah apa? Yang di belakang belum tentu hina, yang duduk di depan belum tentu lebih mulia daripada yang di belakang. Itulah cara Allah melihat kepada hamba-hambanya. Ketika seseorang mengaku dirinya lebih mulia daripada yang lain, maka seketika itu pula hilang kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihormati bukan karena kita punya kehormatan. Kita dimuliakan bukan karena kita mulia, tapi karena masih ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara ini, maka kita bicara tentang akhlak dan kerendah hatian seseorang. Bicara akhlak, bicara rendah hati, maka tidak ada yang paling rendah hati dan akhlaknya baik kecuali beliau, baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Kahfi, ayatnya cari sendiri. Iya, suratnya sudah diberitahu, masa ayatnya dikasih tahu juga ya, terlalu enak nanti kita nggak ada belajarnya. Di dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah 2 ayat terakhir, akhirnya dikasih tahu juga tuh. Bagaimana bunyi ayat ini? Bunyi ayatnya sederhana. Ayat ini bisa menjadi satu amalan yang hebat, apalagi buat yang tahu. Setiap malam Jumat jangan tinggalkan membaca surat Al-Kahfi, maka Allah akan ciptakan cahaya yang sangat luar biasa antara Jumat dengan Jumat yang lainnya. Pada ujung ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan bahwa sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, kata Rasul, sama seperti kalian. Yang membedakan aku dengan kalian adalah apa? Aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kalau kalian punya Tuhan yang satu. Seorang Rasul saja yang maksum, yang sudah dijamin surganya, tidak akan dimenamkan dalam jahannam, beliau begitu sangat rendah hati. Apalagi model orang kayak begini, ibu, yang berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, ini manusia yang belum ada jaminan apa-apa. Kalau bicara neraka kayaknya lebih pasti daripada surga. Sekarang saya mau tanya, kira-kira buat kita semua lebih pasti ke neraka apa ke surga? Hah? Ke neraka? Bocah, emang lu pernah ke neraka? Satu pun di antara kita belum pernah ada yang ke neraka, tapi nggak ada yang mau masuk neraka. Dan satu pun di antara kita ini belum pernah ada yang masuk surga, tapi kepengen masuk surga. Itulah hebatnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara pasti, rasanya neraka, surga belum tentu.
Begini saja ibu, kalau ibu kepengen tahu sisa saldo pahala ibu, atau bapak kepengen tahu sisa saldo pahala bapak, ingat saja kapan terakhir marah-marah. Kok begitu Uje? Marah itu menghapus amal, menghapus pahala sholat, menghapus pahala sedekah, menghapus pahala puasa. Jadi tidak sedikit orang pergi haji, pulang nggak bawa apa-apa. Kenapa? Di sana kerjaannya marah-marah. Ya bu, bu, Jadi tidak sedikit orang yang pergi haji pulang nggak bawa apa-apa, karena di sana kerjaannya marah-marah. Yang repot, ada orang pulang haji sampai tanah air, pulang ke kampungnya, ada yang nggak panggil Pak Haji, 3 bulan sakit hati nggak ke masjid. Ini yang paling repot lagi Pak. Oh ternyata pergi hajinya karena kepengen dipanggil haji. Padahal orang yang dipanggil haji juga belum tentu jaminan Allah berikan surga, karena hanya panggilan haji, tapi perilakunya bukan perilaku haji. Taltul, mikir. Besok. Oke bro. Oke coy. Yo maaf. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Sebelumnya Uje mohon maaf, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Saya tidak lebih baik dari suami ibu, saya tidak lebih baik dari anak-anak bapak. Saya ini hanya ketolong baik sangka orang, katanya orang soleh, padahal belum tentu. Allah yang paling pasti tahu. Apalagi kalau ibu-ibu tanya sama istri saya, bu, kenal istri saya nggak? Kenal istri saya? Yang mana? Hah? Yang perempuan? Emang bini gue laki, kurang aja. Biasa aja kau. Panitia mending ininya dibuka. Nggak apa-apa, dibuka aja ya. Saya bukan manusia eksklusif ya, buka aja nggak apa-apa. Daripada mereka harus ngintip-ngintip terus bikin kesel panitia jadi dosa, mending dibuka, ngerelain diri ya, mengikhlaskan untuk orang melihat. Begini udah selesai, nggak apa-apa. Ininya bongkar ini bongkar. Jangan. Ya begitu saja. Jadi kan saya juga bisa ngobrol dengan mereka, ya bisa komunikasi dengan mereka. Maaf, oh kabelnya nggak nyampe. Pohonnya tebang. Bahan putih ini adalah sebuah perumpamaan. Ketika segala sesuatu terhijab, terdinding, maka akan menjadi penghalang. Begitu juga dengan cahaya Allah. Begitu juga dengan cahaya Allah. Bagaimana mungkin sebuah cahaya masuk ke dalam hati manusia kalau di dalam hatinya banyak dinding, banyak tembok? Dinding apa saja yang menghalangi cahaya Allah masuk ke dalam hati manusia? Banyak. Sifat-sifat mazmumah, hal-hal yang menyeret manusia kepada kehinaan, itulah yang akan menjadi dinding antara cahaya Allah masuk ke dalam hati manusia. Salah satunya apa ibu? Salah satunya suka sibuk sama urusan orang lain. Ya bu? Bu? Salah satunya adalah suka sibuk sama urusan orang. Awas, hati-hati. Di rumah banyak cucian kotor,
Jangan sibuk sama cucian kotor tetangga. Jelas? 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 Baik, karena sudah jelas sampai di sini saja, mudah-mudahan ada manfaat. Hah? Masih sore, mate lu buta, masih sore, udah gelap begini. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama, paling 2 jam. Ibu-ibu kuat 2 jam? Ibu-ibu kuat 2 jam? Astagfirullahaladzim. Haji Dedi kuat 2 jam? Laki-laki paling 5 menit selesai. Oh, uje jorok, bukan jorok. Semua tergantung pikiran. Pengalaman enak aja loh. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Gue jadi lupa mau ngomong apa. Sampai di mana tadi, Bu? Hah? Cucian. Ya. Pinter. Jadi jangan sibuk sama cucian kotor orang lain. Di rumah banyak cucian kotor numpuk. Lebih baik sibuk mencuci cucian kotor di rumah kita daripada di rumah orang. Begini, saya kasih contoh yang paling gampang. Saya angkat tangan saya dengan jari telunjuk, kemudian saya masukkan ke dalam hidung. Bilangnya apa? Jorok. Saya lagi nggak main di tempat sampah, jadi nggak jorok. Nih. Uje kok seperti itu? Enggak. Tergantung pikiran orang. Silakan dibuka surat Al-Baqarah. Seperti biasa ayatnya cari sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah malu kepada manusia untuk memberikan permisalan-permisalan, contoh-contoh kepada seekor nyamuk misalnya, atau yang lebih rendah daripada itu. Nah, sekarang upil masuk dalam kategori fama fauqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Dan mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, dia tahu ini adalah yang hak yang datang dari Allah. Dan orang-orang yang ingkar, dia katakan apa? Mau apa ini Tuhan dengan contoh ini? Sebagian dari mereka menjadi petunjuk dan sebagian dari mereka menjadi orang-orang yang sesat. Jadi nggak ada yang jorok, Pak. Ya, tidak ada yang jorok. Sekarang begini saja,
Kemarin di dalam mobil, Pak, saya sengaja bercanda sama istri saya ngupil. Kalau upil bahasa Losarinya apa? Oh, upil juga. Hah? Korong. Yang bener lu. Korong. Kemarin saya ngorong. Priben. Ojo di mek-mek meletek dewek. Aduh, ibu nyuwun sewu 500, Bu. Aduh, ya. Ya masa mau nyuwun sewu terus ya, telur naik, beras naik, segala-gala naik. Masa mau sewu melulu, pantesan miskin hidup gak kaya-kaya. Bu, kemarin saya ngorong. Kemarin saya ngupil di samping istri saya. Terus saya iseng bercanda, saya peperin ke istri saya. Enggak mau apa sih? Saya bilang, loh kamu cinta nggak sama saya? Cinta. Sama upilnya? Enggak. Ayo sekarang Ustadz Nakoy ngupil, coba peperin sama istri. Belum tentu mau. Tapi kita bisa seenaknya saja dengan upil kita, mau dipeperin kemana bebas. Apa lo? Bocah. Emang kelihatan ke sini? Oh ya, alhamdulillah. Iya. Dikorek terserah mau dikemanakan, kita nggak akan pernah geli. Kita nggak akan pernah jijik. Tapi begitu dengan upil orang lain, kotoran orang lain, kita jijik. Seharusnya seperti itu hidup. Tapi pada kenyataannya adalah apa? Begitu banyak manusia senang dengan kotoran orang, lalu lupa kalau dirinya punya kotoran. Sekali waktu ada dua pemuda jalan. Yang satu namanya si Jeffrey. Siapa namanya? Kurang ajar loh. Si Jeffrey. Begitulah Pak, orang kalau kebiasaan dipanggil dengan kedudukan, gelar dan pangkatnya, sekali waktu gelar pangkat kedudukannya nggak dipanggil, suka sakit hati, berarti dia sakit jiwa. Maaf ya, seseorang itu tidak akan jatuh hina meskipun tidak dipanggil dengan gelar dan jabatannya. Yang membuat seseorang jatuh hina itu karena ucapan dan perbuatannya. Rasul di pasar ada yang panggil Muhammad, tidak sedikit pun Rasul sakit hati. Tuh. Beliau itu kalau disakiti dirinya nggak pernah marah, tapi ketika Allah atau agamanya baru Rasul muncul kemarahan. Marah yang bukan muncul dari hawa nafsu, tapi marah karena Allah. Tapi ketika untuk dirinya, ini sunnah Rasul, jarang ada yang mau ambil, Pak. Ya Pak, difitnah sunnah, barusan tadi Ustadz Nakoy bilang. Didengki sunnah, dicaci maki sunnah. Rasul mendapatkan itu semua, tapi umatnya banyak yang nggak mau. Diambil sunnah yang enak. Apa itu sunnah yang enak? Itu sunnah yang enak. Saya juga mau kalau itu. Ini Masya Allah. Ini luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Masya Allah, ketika kita berharap ada cahaya Allah turun masuk ke dalam hati kita, tapi kemudian kita sibuk dengan urusan orang lain, kita sibuk dengan keburukan orang lain, inilah yang akan menjadi salah satu dinding cahaya itu masuk. Karena ada penghalang antara cahaya Allah dengan hati kita. Itu. Oke, saya mau ceritain yang tadi. Ada dua anak muda, yang satu namanya siapa? Terima kasih. Siapa? Jeffrey. Yang satu namanya Jeffrey, karena orang Jawa Jeffrey-nya ya. Yang satu namanya Nanang.
Gak apa-apa ya. Kan Nanang banyak, Jeffrey juga banyak ya. Tidak harus Jeffrey yang ini, tidak harus Nanang yang itu kan. Suatu hari si Jeffrey dengan si Nanang jalan-jalan ke mall. Si Jeffrey lagi flu. Lagi apa? Masuk toilet dia buang. Begitu selesai, ternyata masih ada yang nempel. Ijo lagi warnanya. Ternyata Nanang punya sifat apa? Suka ngerjain temennya. Si Nanang tahu kalau si Jeffrey ada dibiarkan sama si Nanang, dia senyum-senyum ketawa-tawa. Si Jeffrey ini orangnya gampang GR bu kalau disenyumin sama cewek. Jalan ke mall berdua, setiap ketemu cewek, cewek senyum. Wah. Terus si Jeffrey bilang sama Nanang, tuh Nang lihat gue cewek. Padahal itu cewek senyum karena ada karena ada apa? Akhirnya Nanang gak tega. Begitu sampai lantai 3 dikasih tahu, sini ayo masuk ke kamar mandi, coba ngaca lihat. Begitu ngelihat wajahnya ada itu malunya setengah mati. Aduh, apa yang dilakukan oleh si Jeffrey? Buru-buru dibersihkan. Ketika diberitahu kalau di wajahnya ada kotoran, buru-buru dibersihkan. Sekarang bagaimana dengan sifat? Ingat, pelit adalah bagian daripada kekotoran hati. Sekali waktu ada tetangga yang ngomong, bapak orangnya pelit, kira-kira buru-buru merubah diri apa marah? 99% marah, terserah, gua mau pelit. Kalau nggak pelit, nggak kaya-kaya. Kenapa begitu bicara sifat? Orang gampang tersinggung. Inilah keadaan manusia di zaman sekarang. Bukan zamannya yang salah, tapi manusianya. Jangan-jangan salah satunya adalah saya. Ini Masya Allah. Tadi kita saksikan simbolis 2 bata ditaruh di atas tanah ini. Kira-kira ini simbol apa? Di atas tanah ini insya Allah mau dibangun sarana pendidikan. Ya, dari seorang anak yang dulu lahir di sini, kemudian hijrah sesuai dengan perintah Rasul, sukses insya Allah, mudah-mudahan dunia akhirat, balik lagi kepengen nyuksesin kampung. Kira-kira didukung apa enggak? Didukungnya pakai apa? Doa, duit. Betul juga pakai doa, tapi ada bagiannya. Doa itu buat siapa? Buat orang susah. Buat orang kaya, jangan orang kaya ikut doa juga, kesian, itu lapaknya orang susah. Kalau orang kaya ikut doa, kesian orang miskin, nanti nggak ada bagiannya. Bagian orang miskin angkat tangan doa, bagian orang kaya nyumbang pakai duit. Buat yang nggak mau doa, nggak mau nyumbang, diem, nggak usah ikut ribet sama urusan orang. Jelas? Bantu enggak, doa enggak, udah diem aja kalau begitu, nggak usah macem-macem. Yang repot doa enggak, duit enggak, ribet, fitnah kanan kiri. Nah, ini di tempat saya, di sini enggak jauh beda. Enggak ya, insya Allah. Jadi itu hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin, amin ya rabbal, amin, amin ya rabbal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Balik lagi ke pokok materi kita. Jadi bagaimana mungkin cahaya Allah masuk ke dalam hati kita? Padahal cahaya Allah begitu sangat luar biasa. Maaf, yang namanya manusia hidup bohong kalau tidak butuh cahaya. Ada perumahan mewah dibangun, harga rumahnya 3 miliar, 4 miliar, tapi PLN nggak masuk ke perumahan itu. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Ngapain rumah besar-besar persis kayak kuburan, nggak ada lampunya.
Betapa pentingnya sebuah cahaya. Tapi pertanyaannya, cahaya yang mana? Apakah cahaya lampu ini? Tidak, bukan. Ini adalah cahaya kebendaan. Cahaya yang menunjukkan siapa di mana ada siapa, di mana ada benda, benda ada di mana. Cahaya ini. Ada cahaya yang lebih hebat yang kita butuhkan untuk sampai kepada sesuatu yang lebih mulia adalah apa? Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. Ini cahaya yang kita butuhkan. Tapi maaf, tidak akan mungkin kita sampai kepada cahaya Allah tanpa cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok kenapa harus kepada Nabi Muhammad? Oh, kita ini bukan manusia sekualitas Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim jelas dengan dirinya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, beliau mampu mencari Tuhan dengan sendirinya. Tapi kita tidak bisa, model manusia yang butuh dituntun. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita membutuhkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau tidak akan mungkin. Nah, jadi sederhananya adalah apa? Ayo, jangan keluar dari Quran dan Sunnah. Insya Allah ketika kita tidak keluar dari Quran dan Sunnah, maka itu adalah jawaban. Iman adalah sebuah jawaban dari setiap persoalan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman, sesusah apapun diberikan ujian, menurut kata orang susah, menurut dia bukan kesusahan, tapi kenikmatan yang sangat luar biasa. Karena orang-orang yang beriman gak ada ragu sedikit pun. Makanya Masya Allah betapa sayangnya Allah. Allah selalu panggil di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Semua yang dipanggil adalah yang beriman, yang beriman, yang beriman, yang beriman. Bicara iman, iman artinya adalah percaya. Kalau kita kepengen tahu apakah kita beriman atau tidak, gampang mendeteksinya. Karena iman sangat nurut kepada apa yang diperintahkan. Nah, ketika diri ini tidak nurut, berarti sudah mampu mendeteksi seperti apa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jam 11. Kurang 1 jam. Coy, pengen pinter nggak? Pengen jadi orang sukses nggak? Rata-rata orang sukses, orang terkenal dari kampung yang nggak dikenal. Rata-rata orang besar lahir dari kampung yang tidak besar. Tuh, Jenderal Sudirman dari mana? Dari sana. Soekarno dari sana. Bung Hatta dari sana. B.J. Habibie dari sana juga. Hah? Dari sini, insya Allah nih. Nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada yang pernah tahu. Jangan-jangan nanti ada yang jadi istri pejabat, ya. Nanti jangan-jangan juga ada yang jadi istri penjahat, ya. Mau? Oh, nggak ada yang mau.
Mau jadi istri pejabat apa jadi istri penjahat? Apa mau jadi istri yang penjahat menjabat apa pejabat yang penjahat? Bicara pejabat di sini jangan mikir macam-macam, Pak. Diri kita saja. Kita juga pejabat, pejabat rumah tangga. Ketika ngomong pejabat jangan langsung pikirannya ke ke sini dulu. Kita juga kalau ngaca bercermin bohong, kalau yang dilihat wajah orang lain pasti wajah sendiri. Atau begini deh, Ibu, kita foto rame-rame, begitu foto jadi yang pertama dilihat muka siapa? Muka diri sendiri, gak mungkin nyari muka orang lain. Iya kan? Begitu foto selesai diambil foto muka saya. Begitu sudah ketemu muka kita, mulai membanding-bandingkan dengan muka orang lain. Oke? Jadi nggak ada yang tahu ya. Insya Allah mudah-mudahan asbab kalian menuntut ilmu, taat sama orang tua ya, kemudian rajin ibadah, bisa menjaga diri, nanti Allah akan muliakan. Sayang, cakep, pinter, ini khusus buat perempuan ya. Makanya kalau ke perempuan manggilnya sayang, cakep, pinter ya. Kalau ke laki-laki, woi bro, apa bro? Ingat sayang, segala sesuatu itu memiliki pakaian. Pakaiannya orang kaya adalah pemurah. Pakaiannya pemimpin adalah adil. Pakaiannya ilmu adalah amal. Dan pakaiannya perempuan adalah malu. Jangan kalian lepas pakaian malu kalian. Insya Allah mau kemana saja, di mana saja, dan duduk sama siapa saja, kalau kalian tidak melepaskan pakaian malu kalian, kalian akan selamat. Pakaian malu di sini apa? Apakah jilbab? Bukan, jilbab kewajiban. Tapi malu adalah akhlak dan adab. Berapa banyak sekarang manusia hilang malu, gak punya akhlak, tidak punya adab, padahal katanya berilmu. Ilmunya tinggi tapi akhlaknya rendah. Ada orang katanya bodoh tapi berakhlak. Siapa? Rata-rata orang yang katanya dari kampung. Jangan sepelein orang kampung. Orang kampung itu hatinya luas, pikirannya terang. Lihat saja rumahnya pisahnya jauh-jauh, tapi orang kota rumahnya dempet-dempet, makanya pikirannya sempit-sempit. Ya kebetulan saya tinggal di kota, jadi polanya seperti itu, Pak. Aduh, ya Allah ya Karim, jangan sepelein. Kita balik lagi, sayang ya. Jadi pakaian malu kalian jangan dilepas. Malunya malu apa? Apakah malu kepada manusia? Tidak. Yang pertama adalah malu tauhid. Jadi malunya kepada Allah. Kalau malu kepada Allah, masya Allah. Kalau malunya hanya kepada manusia, kamu misalnya dulu sama cowok kamu nih. Mohon maaf ya zaman sekarang, Pak. Zaman sekarang kita udah tahu pacaran di Islam nggak ada. Ini kita kembali ke anak-anak remaja sebentar ya Pak. Soalnya yang hadir nih macam-macam. Kadang-kadang kalau yang remaja nggak diajak ngobrol, nanti dia ngobrol sendiri. Apalagi anak kecil tuh, bocah tuh. Kalau nggak diajak ngomong nanti dia ribut. Makanya jangan jauhin orang kecil. Orang kecil kalau dijauhin nanti bikin ribut. Nah begitu loh makanya. Jelas ya. Ini kenapa tepuk tangan? Ini ketahuan orang kecil semua nih. Aduh, ini orang gede nih. Ini orang gede nih baru nih kelihatan. Ini orang gede nih. Ini beliau Pildacil. Ya ini lulusan Pildacil waktu zaman Abraha. Haji Dedi ketawa. Aduh ya Allah. Jadi sayang ya, yang dimaksud malu di sini adalah apa? Bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada. Kalau malu kepada manusia, mohon maaf. Ketika seorang perempuan duduk bersama seorang laki-laki, namanya laki-laki, mohon maaf Pak, kalau udah duduk berdua, aduh kreatifnya luar biasa. Itu tangannya senang menggambar kemana-mana. Laki-laki paling senang ngelukis di tubuh perempuan. Ngaku. Ya saya nggak mungkin suruh ngaku orang lain ya. Soalnya kalau saya bilang orang lain nanti dia marah, jadi penghalang kedekatan saya dengan Allah. Lebih baik contohnya diri sendiri. Yang tahu keburukannya saya, yang tahu bodohnya saya, yang mau marah juga saya. Tapi ketika orang dia tersinggung, aduh, bahaya. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min. Ketika kalian duduk dengan laki-laki, terus tiba-tiba laki-laki pengen megang, terus kamu bilang, pasti malu tau. Nanti aja kalau di tempat sepi, alah, jangan. Kalau kalimatnya seperti itu berarti malunya kepada
manusia. Nah, malu seperti ini tidak akan membuat selamat siapapun. Sebetulnya kalau bicara malu, inilah budaya yang sudah hilang di negeri kita. Kalimat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Arba'in Syarah An-Nawawi. Bunyi hadisnya sederhana, tapi begitu sangat luar biasa bisa menyelamatkan manusia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in Syarah An-Nawawi? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Jadi di mana saja kita berada. Cuma satu modalnya kata Rasul apa? Disuruh takwa. Apa itu takwa? Perilaku orang-orang yang menjaga segala sesuatunya. Ingat, ketika seseorang mulai hilang satu sifat di dalam dirinya, di mana sifat ini akan menjadi pemicu kedurhakaan yang hebat kepada Allah, adalah apa? Sifat mulai merasa tidak diawasi. Kalau orang sudah kehilangan satu sifat ini, merasa tidak diawasi, maka akan memunculkan dan menjadi pemicu kedurhakaan yang hebat. Nah, orang malu itu adalah orang yang merasa diawasi, selalu merasa ada kamera. Lihat praktek sholat. Kenapa Rasul mati-matian nyuruh kita sholat? Karena di dalam sholat ada kejujuran. Kita sholat duhur 4 rakaat, mau rame, mau sendiri, mau ketinggalan, tetap 4 rakaat, nggak akan mungkin dikorting 2 rakaat. Allahu Akbar, nggak ada orang 2 rakaat aja, nggak ada. Tetap 4 rakaat. Tuh sholat mengajarkan jujur. Kenapa? Karena di saat orang sholat, dia sedang merasa seperti ini dengan Allah. Ya, dia merasa seperti ini. Di luar sholat seperti ini. Terus ini orang pergi kemana diawasi. Ketika sholat begini. Makanya para kekasih Allah kemanapun pergi bukan begini tapi begini. Di mana mereka pergi di sana ada Allah. Makanya ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Hai sumakunta, di mana saja berada. Ini bukan cuma bicara tempat tapi bicara perilaku. Ketika di mana saja berada, berarti kan ada keterkaitan antara perilaku dengan tempat. Mulai dari bangun tidur, kemudian pergi kerja, masuk ke kamar mandi, pergi bergaul, takwanya dibawa, tidak ditinggal. Ini Masya Allah. Tapi lagi-lagi Allah tahu kalau Allah menciptakan manusia yang penuh dengan kelemahan, di mana di dalam dirinya ada nafsu. Nafsu tidak mau dididik. Nafsu tidak mau dididik. Makanya nafsu selalu punya sifat berontak, berontak, berontak. Hanya akal yang mau dididik. Kenapa? Akal berilmu, ilmu berakal. Makanya kalau kita ngomong sama orang yang berakal enak, Pak. Tapi coba-coba saja ngomong sama orang yang tidak punya akal. Orang yang punya akal, pegang pisau sama pegang apel, kita tahu pisaunya buat belah apel. Tapi kalau kita ngomong sama orang yang tidak punya akal, di kanan pegang pisau, di kiri pegang apel, belum tentu buka apel. Jangan-jangan kepala kita yang dibelah. Itu ngomong sama orang yang tidak berakal. Makanya akal di sini Masya Allah. Nah, nafsu tidak mau dididik. Ya, nafsu tidak mau dididik, maka bekalnya adalah ittaqillah, bertakwa kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Karena Allah tahu kita adalah makhluk lemah. Kullu bani Adam khata'un. Ya. Apa kata Rasul? Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan jangan lupa, kalau kamu habis melakukan keburukan, buru-buru lakukan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus. Betapa Allah sangat memahami kita ini. Aduh, makanya apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang bersalah. Coba lihat, lu jatuh, nggak ada asuransi, bocah turun. Alhamdulillah di pohon banyak penampakan. Udah turun belum? Udah. Saking semangatnya, Pak. Masya Allah ya, saking semangat. Luar biasa ya. Di sini menunjukkan kalau orang-orang Losari itu, aduh ya Allah, senang ibadah. Ya. Biasa aja kali, nggak usah terus hatinya jadi begitu. Biasa. Capek. 5 menit lagi.
Tenang, ada Habib Fakhri di sini ya. Alhamdulillah saya ditemani oleh Habib Fakhri. Beliau putra Habib Idrus Jamalulail. Dari generasi ke generasi, awalnya Habib Alwi ya. Ya, awalnya Habib Alwi Jamalulail, kemudian kepada ayahanda Habib Idrus. Siapa yang nggak kenal ya, zaman sedang seperti apa, wah, hanya beliau yang berani ngomong. Sekarang alhamdulillah putranya ya, ada Habib Fakhri Jamalulail, insyaallah. Karena ada beliau, jangan nggak dimanfaatin ya. Ya gitu, gantian. Yang dipanggil, yang diundang cuma satu, yang datang dua. Coba buy one get two. Apa nggak enak coba? Ya, Oke, kita balik lagi. Sampai di mana tadi? Hah? Pantai Losari. Emang di sini ada pantai? Losari itu ada dua deh kalau nggak salah. Yang pertama di sini, yang kedua di Makassar, ya, Pantai Losari. Makanya begitu tadi Umi saya telepon, di mana di Losari? Naik apa? Naik mobil. Oh, naik mobil ke Makassar? Oh, Umi, Brebes. Saya kalau pulang dari Semarang, kebetulan istri saya saking Semarang ibu. Siapa yang ngomong? Gue lagi ceramah, terserah gue mau ngomong mulu, nanya terserah gue. Istri saya dari Semarang. Kalau naik kendaraan pulang pastikan lewatnya Kendal, ya, Kendal Jepit, Kendal Bakiak, ya. Terus dari Kendal masuk ke Pekalongan, masuk Tegal. Ah? Iya, Pemalang sebelum Tegal, kan begitu. Kan saya bilang juga Pemalang dulu Pak sebelum Tegal. Semarang, Kendal, Pekalongan, Pemalang, Tegal. Biasanya kalau di Tegal mampir tuh makan sate kambing muda. Wah, Masya Allah, sama tahu aci. Tegal. Hah? Iya, ke sana muter keluarnya. Lapan mobilnya muter ke sana. Jalan nggak ada yang lurus, pasti belok-belok sana. Sampai Brebes, biasanya di Brebes berhenti Pak. Telur asin sama bawang. Biasanya gitu. Dan biasanya kalau ceramah itu suka ada oleh-oleh. Biasanya. Ya kalau nggak biasa ya nggak apa-apa. Nggak, ini cuma ngasih tahu aja gitu ya. Oh, tanya deh ustadz guru-guru kita tuh. Beliau kalau pergi ceramah pulang suka bawa berkat, brek diangkat. Biasa. Ya kalau di sini nggak biasa ya nggak apa-apa. Oh. Ya asal tahu aja. Bukannya apa-apa Bu. Namanya istri itu paling rewel, suka nanya, betul nggak? Nggak ada istri nggak rewel, dan rewelnya istri itu manusiawi, wajar nanya, Mas dari mana? Abi dari mana? Brebes. Ngapain? Diundang Ustadz Nakoy. Acara apa? Tablik akbar. Biasanya ada ujungnya, oleh-olehnya mana? Biasa istri, wajar, ya wajar, biasa itu. Ya, ya nanti saya bilang nggak ada kan gitu ya. Tapi biasanya istri saya suka nggak percaya. Begitu saya bilang nggak ada oleh-olehnya, bohong. Berarti nggak ceramah. Tuh kesian saya. Apa mau saya pulang berantem sama istri saya hanya karena gara-gara oleh-oleh? Saya daripada ribut sama istri saya, lebih baik saya ribut sama panitia. Enggak, jangan sampai nggak ditaruh di mobil. Mobilnya warna hitam, Pak. Saya, Habib Fahri, kita berlima. Ya, berlima.
Ya kalau saya hanya yang dapat, nggak adil dong. Betul nggak? Loh, malu sama Rasul. Ini contoh. Sekali waktu baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad, beliau jalan sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba beliau ketemu wanita Yahudi. Beliau ketemu wanita Yahudi. Kalau sudah bicara Yahudi berarti wanita tidak seiman, tapi tinggal satu daerah sama-sama. Ternyata wanita Yahudi ini memberikan sesuatu kepada Rasul. Ngasih jeruk limau, ngasih buah limau. Rasul makan. Itu wanita Yahudi setelah memberikan kepada Rasul buah limau, nggak langsung pergi. Enggak. Ditunggu Rasul makan sampai habis. Itu wanitanya senang senyum. Tiba-tiba di belakang sahabatnya ngomong, tumben Rasul makan sendiri. Biasanya makannya dibagi-bagi, ini sendiri. Rasul bukan tidak tahu kalau Rasul sedang diomongin, tahu. Begitu selesai wanita Yahudi ini pergi, sebelum sahabat bertanya, Rasul jawab, aku tahu apa yang ada dalam pikiran kalian. Percaya deh, kalian pasti nggak akan suka dengan apa yang diberikan oleh wanita Yahudi ini. Loh, memang kenapa ya Rasul? Aku sudah sering ketemu dia. Setiap ketemu selalu memberikan buah limau kepada saya. Kalian tahu nggak rasanya? Asamnya luar biasa. Aku khawatir kalau aku berikan kepada kalian, kalian makan, wajah kalian menunjukkan rasa tidak suka. Sehingga wanita Yahudi ini terluka hatinya. Makanya aku makan sendiri. Tuh Rasul. Akhlak beliau ya. Padahal yang ngasih wanita tidak seiman. Tapi Rasul begitu sangat menghargai apa yang diberikan oleh orang ini. Makanya dalam kurun waktu 23 tahun, itu negeri jahiliyah bisa berubah menjadi negeri yang berakhlak. Status perekonomian menjadi ekonomi yang baik. Tidak lagi terjadi dagang tipu menipu. Sifat rakus hilang. Semua saling menghormati. Perempuan yang dulu tidak ada harganya, begitu sangat mulia ketika Rasul dakwah. Ya Allah, ya Rabb. Ini Masya Allah. Beda dengan saya, Bu. Saya kalau pulang nih bawa berkat nih, misalnya ya, misalnya dari sini nih. Misalnya dari sini saya buat telur asin, misalnya ya. Lu nggak boleh lihat orang seneng loh. Saya buat telur asin, bawa bawang gitu ya, terus dibawain buah macem-macem. Kan perjalanan jauh, Bu. Suka nikung. Telurnya beradu, ada yang hancur misalnya. Begitu sampai rumah, biasa istri dipilihin sama istri, diambil yang bagus, yang benyek ditaruh luar, yang bagus-bagus dibawa ke kamar, sisanya yang hancur dikasih ini nih yang nganterin saya. Beda sama Rasul. Tapi kalau Rasul yang tidak enak dimakan beliau, yang enak baru dimakan sahabatnya. Tuh pemimpin sejati. Adakah yang seperti itu sekarang? Ada. Ada. Cuma sedikit. Makanya nggak kelihatan. Ya. Tapi kita harus berbaik sangka. Karena konsep hidup itu kalau mau selamat adalah dengan baik sangka. Tidak dengan yang lain. Kan seperti itu. Insya Allah. Udah. Capek. Ini udah keringetan sampai dalam-dalam. Telur. Oh iya, saya mau ngamen, mau sholawatan. Tapi biasanya kalau orang ngamen suka dikasih duit nggak? Saya mau ngamen, tapi syaratnya harus dikasih. Tapi yang saya terima bukan buat saya. Sekedar kita berusaha maksimal nunjukin niat baik kita untuk membangun ini. Saya nggak dipesanin loh sama beliau, nggak ada Ustadz nanti minta, nggak ada. Ini hanya inisiatif karena saya yakin ini semua orang pemurah. Ini wajah-wajah ahli sedekah. Wah ini wajahnya nggak pelit, ini baik semua, Masya Allah. Baiknya luar biasa. Ya. Siap. Halo. Siap. Kenapa?
Oh, kata beliau buat masjid saja, jangan buat ini. Wah, subhanallah, luar biasa ya. Aduh, masya Allah. Ayo, jadi nggak ngamen? Ngamen jadi nggak? Bang Toyib lagunya. Serius, Bang Toyib. Hafal nggak Bang Toyib? Kau bilang padaku, kau ingin bertemu. Kau bilang padamu, oh ya nanti dulu. Aku lagi sibuk sayang. Main di mana itu? Mau main nggak? Mau main yang jauh sana. Kau bilang kurang tinggi ya? Kurang ya? Oh ya, saya ulang sekali lagi, ini sedekah buat masjid, bukan buat ini, buat masjid tempat kita ibadah. Ya, oke. Siap lagunya? Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah, alaika umdatul khadra tujagir fi sabilillah, alaika umdatul khadra tujagir fi sabilillah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad su'ali ummati ba'di, wasanni'hum minal dhanbi wa ghaffaru dhunuballah, wasanni'hum minal dhanbi wa ghaffaru dhunuballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Dah selesai. Cukup? Lagi? Ini satu lagu 100.000 nih. Buat masjid ya, kapan lagi ngamen buat masjid, Pak? Saya ingat waktu masih ABG itu dari kota sampai Blok M ngamen bawa gitar sampai ditangkap polisi, Pak. Wah, ingat banget tuh, ya Allah. Perjuangan seperti itu nikmat ya. Jangan mau selama kalian tidak mencuri. Ya, sayang nih yang remaja-remaja. Selama kalian tidak mencuri, menipu, nggak usah mau. Harus ngerasain susah hidup. Besi tidak akan pernah jadi pisau kalau tidak ditempa dan dibakar.
Nggak akan jadi rel kereta api yang panjang kalau tidak ditempa dan dibakar. Nggak bisa ujuk-ujuk besi bisa jadi ini itu. Harus ditempa, harus dibakar. Ujian itu adalah tempaan dan bakaran. Ibu kepengen rumah tangga sakinah, mohon maaf lahir batin. Sebuah perahu tidak akan sampai ke pulau impian tanpa ada badai, ombak dan angin. Nggak akan mungkin bisa menuju rumah tangga sakinah kalau nggak pernah ada keributan dalam rumah tangga. Justru keributan dalam rumah tangga itu adalah potensi untuk lebih baik. Kita nanam pohon, disiram sama air aqua, nggak akan numbuh buah yang bagus. Tapi begitu dikasih dengan kotoran, Masya Allah. Jadi bagaimana setiap kesalahan jadi sebuah potensi untuk lebih baik. Hidup nilainya adalah ibadah. Bukan makan, bukan tidur. Kalaupun kita makan hanya sebuah sarana untuk tidak lapar, bukan tujuan hidup. Kalaupun kita tidur hanya sebuah sarana untuk tidak ngantuk, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Artinya adalah apa? Ketika tidak bisa makan, tidak bisa tidur, jadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup hanya sesimpel itu. Kita dihidupkan untuk dimatikan, diciptakan untuk ibadah. Itu perbedaannya. Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, nggak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah nggak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, nangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Nggak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia. Ini Masya Allah. Wah, luar biasa. Oke, lagu yang kedua. Lagu yang kedua judulnya tidak ada lagu. Lagu yang kedua, Bik. Solawat versi Jablay. Sip. Ini solawat ini, Pak. Jadi ada sejarahnya. Waktu saya pulang ke rumah, saya ketemu anak saya. Udah 3 hari apa 4 hari saya nggak pulang. Terus tiba-tiba anak saya yang laki-laki, dia manggil kakaknya yang perempuan. Kakak, Abi pulang, Abi pulang. Terus begitu ketemu, mereka bilang apa? Ih, Abi kayak Bang Toyib. Hah? Bang Toyib? Kenapa deh? Iya nggak pulang-pulang. Terus tiba-tiba mereka bilang apa? Abi, kakak sama Dede punya lagu baru. Apa? Dengerin ya. Lai lai lai. Lai 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 lai. Panggil Umi si Jablay. Abi jarang pulang, Umi jarang dibelai. Dia begitu nyanyi, Pak. Wah, kacau ini. Akhirnya kita bekerja keras. Alhamdulillah terinspirasi, bukan hanya dari saya, teman-teman mubalik. Itu lagu Jablay dirubah pakai sholawat. Dirubah nadanya saja. Sempat ada yang wah bersih tegang. Wah, gampang saja. Lihat Keramat Tunggak dulu apa, sekarang jadi Islamic Center. Lihat dulu Mekah apa, tempat jahiliyah, sekarang sudah menjadi Masya Allah. Kan gitu ya. Jadi daripada anak ketinggian. Bro, mainnya di bawah, bro. Turunin satu lagi. Iya, ketinggian. Lai. Tadi juga dibilang di C bukan di G. Akhirnya daripada anak-anak kita nyanyi apa? Waktu tamasya ke Pinarian, pulang-pulangku berbadan 5. Udah bukan 3 lagi, udah bukan 2 lagi, 5 bulan, Pak. Udah berhenti dulu. Gue lagi ngomong. Berhenti dulu. Ya, itu. Akhirnya ini bagaimana? Oh, dirubah saja. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Afataya jiratal alami. Ya Allah. Ya ughailal judi wal karami. Akhirnya digituin, alhamdulillah. Tuh anak-anak lupa sama lagu Jablay. Cuma yang repot ada aja yang ngebadung. Ya Allah, panggil aku si Jablay. Ini yang kacau lagi. Gawat. Dasar anak muda, macam-macam aja pikirannya. Oke, siap. Naik lagi dong. Coba di D.
Ya, ya. Apa? Mainnya di mana? Di sini aja. Jangan jauh-jauh. Nadanya dari W pindah ke C bawa ember. Jangan lupa sama gayung. Oke. Yallah 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 gitu ya. Ya Rasulullah salamun alaik. Gitu ya. Oke, sip. Silakan. Uji dulu apa itu dulu? Dia duluan ya. Ya udah. Ayo yuk pulang yuk. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wad darajat. أفتي جيرة العالمين الله يا غير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أفتي جيرة العالمين الله يا غير الجود والكرم يلا 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 يا رسول الله يلا 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 يا حبيب الله يلا 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 يا رسول الله يلا 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 يا حبيب الله terus sih kenapa jadi jiram bilal harami حرم الإنسان والحسد نحن من قوم به سكنوا يا الله وبهم من خوفهم آمنون يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله وفي آيات القرآن علوم فتئن فينا خلواني نعرف البدح وتعرفنا يا الله والسوق والبيت يلهنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حبيب الله. Dapatkan kaset dan CD-nya ya, di apotik-apotik terdekat. Yang terakhir. Kita ini hidup tidak akan pernah bisa berlepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau-beliau ya, bukan kata saya. Beliau-beliau para kekasih Allah. Setiap hari kalau bisa panggil Allah 10.000 aja. Banyak nggak Bu? Banyak. Panggil Allah 10.000 sehari banyak. Rasanya kok kita jadi manusia curang. Di dompet ada 10.000 deg-degan mau pergi jalan-jalan. Punya uang 10.000 pengennya 100.000, 100.000 pengennya 1 juta. Dikasih amalan suruh panggil Allah 10.000, 500 aja ya. Ditawar Allah. Allahnya ditawar Pak. Aduh. Bu. Kalau Mall Dedi Jaya di sebelah mana? Di mana? Hah? Oh sana. Ya, sana. Sekali waktu Uje jalan-jalan ke Mall Dedi Jaya, lapar pengen makan, mampir ke food court. Telur asin ya? Mas, telur asin ya? Ya saya mah berbaik sangka aja. Ya Allah jangan repot-repot, aduh. Kok cuma 1 bungkus? Ya Allah, orangnya 5 Pak. Itu ya manusia ya. Dikasih 1 pengen 2, dikasih 2 pengen 3, dikasih 3 pengen 4.
Nggak pernah ngerasa cukup manusia mah, nggak pernah puas hidup. Selalu ngeluh. Jarang Pak ada manusia betah duduk sama Allah, bawaannya gelisah aja.